Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesempatan bisa melanjutkan belajar dan memahami tentang masalah-masalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Perlu kita ingat, dari bulan Sya'ban yang telah lalu sampai bulan Sya'ban yang sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau saudara kita sudah tidak bisa menemui kembali bulan Sya'ban pada tahun ini. Ini sebuah kebahagiaan, sebuah nikmat, dan juga sebuah peringatan bagi kita semua. Kenapa kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dipertemukan kembali dengan bulan Sya'ban. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, karena kita harus introspeksi diri dari umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kenapa kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mungkin kita semua itu masih bagian dari hamba-hamba yang penuh dosa, hamba-hamba yang masih salah. Banyak dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dosa kita pada saudara-saudara kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita semata-mata tidak hanya sebagai rahmat, tidak semata-mata hanya sebagai nikmat, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur panjang, dapat bertemu dengan bulan Sya'ban, dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Itu adalah bagian dari sebuah peringatan untuk kita semua lebih memperbaiki diri, introspeksi diri, bahwasanya kita masih banyak kesalahan. Dan semoga pada bulan Sya'ban ini, bahkan pada bulan Rajab yang lalu yang sudah kita lewati, kemudian pada bulan Sya'ban ini, dan juga pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan, kita bisa mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah sebaik mungkin, sehingga kelak ketika selesai Ramadan kita benar-benar digolongkan dari orang yang dimana keluar dari bulan Ramadan masuk pada bulan Syawal, kita seperti halnya lahir dari perut seorang ibu. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada lafaz Sya'ban itu diceritakan oleh sahabat Yahya bin Mu'ad bahwasanya Sya'ban itu terdapat 5 huruf, yaitu Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun, yang dimana dari masing-masing hurufnya lafaz Sya'ban itu mempunyai arti yang luar biasa.
Jadi barang siapa yang menemui bulan Sya'ban, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kelebihan, khususnya bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan yang menemui bulan Sya'ban itu akan diberikan sebuah kehormatan dari maknanya shinnya bulan Sya'ban dan juga syafaat. Jadi masih beruntung bagi orang yang menemui bulan Sya'ban, itu akan mendapatkan syafaat dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga akan diberikan dari huruf ainnya lafaz Sya'ban, yaitu kemuliaan, dan dari huruf ba'nya lafaz Sya'ban itu diberikan kebaikan, dan dari alifnya lafaz Sya'ban itu diberikan kelembutan dalam hatinya. Jadi insya Allah ketika hati seseorang itu lembut, maka mudah baginya menerima hidayah, menerima nasihat-nasihat baik. Karena mohon maaf para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi sulit menerima nasihat-nasihat baik. Itu karena begitu banyaknya kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, sehingga menjadi noda hitam dalam hati kita, dan hati kita menjadi keras bagaikan batu. Jadi ketika ada nasihat-nasihat baik, itu sulit kita mau menerimanya. Hati kita menjadi angkuh. Kita merasa bahwasanya kita itu sudah cukup dalam sebuah apapun, sehingga ketika ada nasihat-nasihat sulit kita menerimanya. Maka pada bulan Sya'ban ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilembutkan hati kita sehingga mudah menerima nasihat-nasihat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya pada orang-orang yang menemui bulan Sya'ban. Jadi beruntunglah bagi kita semua yang meskipun kita semua akui bahwasanya kita itu sebagai hamba yang masih banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur. Untuk apa? Untuk introspeksi diri, untuk terus memperbaiki diri, sehingga kita nanti ketika kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khatimah. Jangan salah para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan panjang umur itu bukan semata-mata itu hanya sebuah kenikmatan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Di sisi lain rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan panjang umur. Itu sisi hal lainnya, yaitu adalah sebuah peringatan. Supaya apa? Kita bisa terus memperbaiki diri. Jadi umur yang panjang itu marilah kita bersama-sama gunakan sebaik mungkin agar kita semua sewaktu-waktu kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janji kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup hidup di dunia adalah sanggup taat padanya.
sedikit dikisahkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu pernah berjalan-jalan pada suatu hari. Di situ Nabi Isa alaihissalam menemui sebuah gunung yang tinggi, dan di mana Nabi Isa menginginkan untuk menjelajahi gunung yang tinggi tersebut. Sesampainya di gunung yang tinggi tersebut, Nabi Isa menemui sebuah hal yang ajaib yang membuat Nabi Isa alaihissalam heran, karena Nabi Isa alaihissalam menemui sebuah batu besar yang dimana di puncak batu tersebut terdapat warna yang putih, lebih putih daripada air susu. Sehingga berkelilinglah Nabi Isa alaihissalam mengelilingi batu tersebut karena merasa heran. Karena Nabi Isa heran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, apakah engkau ingin aku tunjukkan sesuatu yang lebih mengherankan daripada sebuah batu yang kamu lihat?" Nabi Isa menjawab, "Iya, wahai Tuhanku." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala seketika itu membelah batu tersebut, yang dimana keluarlah dari batu tersebut orang yang sudah tua, yang dimana di depan orang tua tersebut sebuah makanan dari buah anggur. Kemudian ditanyakan pada orang tersebut, sudah berapa lama dia di dalam batu itu? Dia menjawab, kata orang tua tersebut, dia di dalam batu itu beribadah selama 400 tahun. Yang makanannya hanya sekedar buah anggur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam melihat keajaiban yang mengherankan, yaitu orang tua yang beribadah selama 400 tahun. Dia bertanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah masih ada perkara yang lebih mengherankan daripada orang tua yang beribadah selama 400 tahun tersebut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ada. Siapa itu? Dia adalah umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menemui malam separuh dari bulan Sya'ban, alias terkenal yaitu malam nisfu Sya'ban. Orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban itu lebih utama daripada orang tua yang beribadah selama 400 tahun. Ini bagi Nabi Isa alaihissalam adalah sebuah yang sangat mengherankan, karena ternyata ada kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam nisfu Sya'ban. Itu ternyata lebih utama dari perkara yang dilihat mengherankan, yaitu pada masanya Nabi Isa alaihissalam ada orang tua yang beribadah di dalam batu selama 400 tahun. Ternyata umat Nabi Muhammad ada yang lebih utama, yaitu siapa? Orang-orang yang menemui malam nisfu Sya'ban, kemudian mereka melakukan sholat sunnah. Maka tadi kita kembali pada bagian dari makna hurufnya lafaz Sya'ban. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehormatan,
memberikan kemuliaan, memberikan kebaikan, melembutkan hati, dan memberikan cahaya pada umatnya Nabi Muhammad yang mukmin dan juga mukminah, yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan tentang bulan Sya'ban dan juga kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kemuliaan bagi orang-orang yang menemui bulan Sya'ban dan menemui malam separuh dari bulan Sya'ban yang terkenal nisfu Sya'ban, itu melakukan ibadah sunnah pada malam tersebut. Maka dari itu kesimpulannya dari bahasan kita pada malam hari ini, semoga kita semua pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Sya'ban ini, terus mengintrospeksi diri kita, melakukan amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita lewatkan kesempatan pahala ibadah selama 400 tahun, bahkan lebih baik daripada ibadah selama 400 tahun tersebut. Intinya pada malam nisfu Sya'ban, mari kita bersama-sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban bersama-sama. Dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan rahmat, bulan barokah, dan bulan maghfirah. Dan setelah itu semoga kita dikeluarkan dari bulan Ramadan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salah dan dosa kita, seperti halnya kita keluar dari perut seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum